Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban dan kita mau gali-gali jawaban dari Mas Dhani soal kasusnya yang lagi viral saat ini yang melaporkan psikolog bernama LG ke polisi karena diduga membuli sang buah hati. Nah kalau Bang Hisa tadi nggak jadi bertanya. Kan Mas Dhani kan anggota dewan juga. Kenapa nggak milih jalur mediasi aja dengan si yang dilaporkan? Karena sebagai anggota dewan kan punya level tersendiri itu di masyarakat. Kita jalani dua-duanya. Mungkin saya akan ngajak teman-teman untuk bikin satu kegiatan khusus ya, saya nggak tahu namanya apa nantinya, teman-teman DPR untuk fokus ke masalah ini. Karena ini tidak hanya soal pembulian, tapi soal bagaimana gibah dan fitnah itu menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Itu juga penting sebagai bangsa untuk punya karakter yang baik gitu kan. Jadi kita akan mencoba koordinasi teman-teman di DPR bersama menteri-menteri terkait bagaimana caranya supaya orang tidak mudah menjadi wartawan. Sekarang ini banyak sekali akun maupun Instagram maupun YouTube yang bisa bikin pemberitaan tersendiri gitu. Jadi itu yang juga berbahaya karena itu bisa menjadi berita fitnah, berita hoax, berita itu sekarang gampang banget. YouTube channel sekarang banyak banget. Jadi ini bukan tentang balas dendam, nggak suka biasanya Mas Dhani dilaporin sama orang, sekarang saya yang laporin gitu nggak? Enggak. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Ini semuanya demi ini baru awal aja sih. Semoga nanti ada beberapa teman di DPR yang punya concern yang sama bahwa sekarang ini di media sosial ini berita fitnah, berita hoax, berita. Kalau politik beda ya, kalau politik ya. Ini kan politik kan itu kan masalah kebijakan. Kalau masalah kebijakan itu kan bukan gibah. Kalau gibah itu saya selalu terangkan kalau gibah itu adalah membicarakan sesuatu yang nggak ada urusannya dengan kebijakan publik gitu. Nah itu yang kita mau soroti sehingga supaya masyarakat Indonesia tuh nggak mudah untuk termakan fitnah. Kadang-kadang berita-berita tuh, waduh gila main comot sini, orang ngomongin ini digabung sini hanya untuk menjatuhkan karakter seseorang gitu. Tapi waktu ngelaporin sorry Jo, bentar dikit lagi. Waktu ngelaporin, anaknya tahu bakal ada pelaporan karena dia dibully? Tahu, kayaknya pasti tahu ya. Tapi setelah pesta pernikahan Al itu yang sudah adem ayem begitu, Mas Dhani kan juga sempat kontroversi karena mengunggah sebuah konten YouTube, kayak akhirnya dihapus itu yang terkait fitnah dan nggak dihapus. Gibah itu, di take down itu. Nah terus kemudian melaporkan ini, apakah Mas Dhani nggak khawatir itu akan menjadi bumerang buat Mas Dhani? Karena kalau bicara soal media sosial, banyak juga yang sebenarnya tidak setuju dengan sikap Mas Dhani. Ya sebenarnya begini. Akhirnya sebenarnya menjadi bumerang untuk keluarga dan anak sendiri. Jadi begini, semua itu memang berawal dari konten gibah. Dari konten gibah dan fitnah gitu. Jadi kenapa saya bikin kompilasi gibah itu dan fitnah itu, karena ya dari situlah sumbernya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Tapi bukankah di balik layar sebenarnya urusan keluarga bisa diselesaikan secara nggak bisa. Damai-damai aja. Di pernikahan Al dan Alisa kan udah baik-baik aja Mas nampaknya. Iya kelihatannya aja. Tapi sebenarnya di balik layar memangnya tidak? Enggak. Oh. Wow. Kelihatannya jadi apapun yang saya lakukan itu sudah saya pikirkan matang-matang gitu. Ini kalau nggak diginiin, kayaknya bakal gibah terus gitu. Yang sebenarnya tapi yang disasar Mas Dhani itu jadi sebenarnya siapa? Ya sebenarnya semuanya, termasuk sumbernya. Sumber fitnahnya itu kan dari ibunya Alel dulu tuh sumber fitnahnya gitu loh. Menurut Mas Dhani? Ya bukan menurut saya, memang iya. Memang itu fitnah dan memang itu gibah yang dikatakan terus-menerus gitu loh. Itu perasaan anak-anak gimana Mas? Padahal, mereka udah tahu dan mereka juga berbahagia. Lalu kok tiba-tiba ada kontroversi yang dilakukan oleh bapaknya atas nama melindungi sang putri juga. Itu sebenarnya itu nggak kontroversi, menurut saya nggak kontroversi. Saya hanya menerangkan begini loh faktanya tuh. Gara-gara sering gibahin kan di dalam judulnya kan udah punya suami kok masih gibahin mantan gitu loh. Dalam konten itu kan begitu. Udah punya suami kok masih ngomongin masa lalu, masih bikin fitnah cerita-cerita masa lalu. Jadi kan ini kan saya jelaskan di podcast Densu ya. Ya memang ini masif dan terstruktur gitu loh.
Dulu tuh memang benar tahun 2010, 2006, 2007, 2008 tuh memang ada. Kalau sekarang kan nggak terkenal infotainment. Nah dulu tuh infotainment tuh benar-benar pabriknya gibah dan fitnah gitu loh. Dari situ terus-terusan seolah-olah fitnah itu dikemas secara masif, seolah-olah itu beneran. Padahal nggak ada gitu. Sehingga menjadi perang narasi di zaman sekarang. Ya. Saya nggak akan masuk ke gibah-gibahan itu. Saya balik lagi ke politik lah. Gimana, apakah ada dukungan spesifik dari teman-teman anggota Dewan terhadap laporan ini? Ada, terutama dari teman-teman artis ya. Oh dari artis? Artis yang mana nih? Yang pencipta atau yang penyanyi? Kayaknya pencipta nggak ada deh, kayaknya cuma saya doang ya. Oh, ada Melly Guslo ya, ada ya. Ya beberapa sih, beberapa. Nggak, itu dukungannya dalam bentuk apa? Saya balik lagi ke dukungannya pertanyaan telepon ke saya. Bagus mas, hajar tuh orang. Dua anggota DPR artis yang udah nelfon sama saya. Nggak, saya tuh tadi tertarik, sorry ya, balik lagi ke anaknya tadi. Waktu kalau memang anaknya tahu Mas Dhani melaporkan si pelaku itu, apa sebetulnya respon anak Mas Dhani itu? Apakah nyuruh Mas Dhani sabar dulu atau... Si Safia maksudnya? Ya, Safia. Enggak, dia diem aja. Sampai sekarang masih murung. Masih murung? Masih murung sampai sekarang. Itu efek dari tertekan. Nah ini menarik. Supir saya juga bilang, biasanya kalau di mobil ngobrol, sekarang nggak pernah ngobrol gitu. Nah Mbak Sani gimana nih? Apa sih simptom ketika mungkin anak itu merasa tertekan dengan sebuah keadaan seperti itu? Secara umum ya, memang anak yang mengalami tekanan karena bullying itu pasti menunjukkan reaksi dari perilaku dan emosi. Entah itu murung, sedih, interaksi sosial juga jadi terhambat, bahkan kadang-kadang nggak ada yang nggak mau keluar kamar begitu ya. Kemudian juga tentunya bisa juga akhirnya keganggu akademisnya begitu ya. Itu kelihatan sekali memang. Nah justru itulah yang tadi saya tanyakan ke Mas Dhani, sebenarnya apa yang dilakukan nih orang tua ketika anak kita ini sudah memang dalam konteks ini kan situasi yang menekan mereka Ananda begitu ya Mas? Ya, kalau Safia kan udah 14 tahun ya, itu udah bisa diajak ngomong secara dewasa sih, udah bisa dia. Ya sampai saat ini saya belum masuk ke situ sampai saat ini, tapi saya akan masuk ke situ, cari waktu yang tepat untuk bicara soal itu, bahwa memang keadaan netizen Indonesia itu memang tidak seluruhnya berpendidikan, gitu kan? Tidak seluruhnya punya literasi yang cukup untuk mengomentari banyak hal. Juga tidak sepenuhnya punya IQ yang baik untuk melihat ini hoax, ini fitnah atau ini gibah. Tapi alasan Mas Dhani untuk yang sekarang ini melapor, karena kan kalau kita lihat banyak juga yang menyerang Ananda, betul ya, menyerang Ananda dari DM segala macam. Tapi kenapa khusus yang ini dilaporkan? Kira-kira alasannya apa Mas? Motifnya apa kira-kira? Ya untuk jadi pembelajaran aja ke depan bahwa hal-hal begini ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak hanya untuk anak saya, mungkin anak saya sebagai martir nggak apa-apa lah. Tapi kan abis ini kan anak-anak yang lain kan bisa terselamatkan dengan peristiwa ini. Tapi kenapa profesi ini yang diserang maksudnya gitu loh Yo? Kan ada juga yang tadi ada individu, ada kenapa psikolog ini? Saya nggak tahu kalau itu psikolog. Saya pikir psikolog gadungan. Saya pikir. Ternyata psikolog beneran. Sebelum kita ulas dan nanti Mbak Tejo boleh bertanya, namun kita jeda dulu ya Mas Dhani, karena di sini kita juga mau melihat bahwa Mas Dhani ini tidak hanya sebagai seorang ayah, tapi karena menjadi penting tadi anggota dewan, wakil rakyat, bagaimana langkah dan tindak tanduk Mas Dhani dalam menyikapi persoalan ini juga menjadi contoh. Nah, harus berhati-hati juga. Kita akan ulas selesai jeda, tetap bersama Q&A. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.